Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Herawati. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan kondisi bangsa. Perencanaan pembangunan yang pertama terjadi pada masa Orde Lama atau era Soekarno. Perencanaan pembangunan ini lebih menekankan kepada politik karena pada saat itu pula kondisi bangsa sedang memperjuangkan perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Perencanaan pembangunan masa Orde Lama ini yang pertama pada tahun 1947 dimulai suatu perencanaan pembangunan pada sektor ekonomi yang diberi nama Plan Produksi 3 tahun. Untuk tahun 1948, 1949, dan 1950 yang ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Yang kedua, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Perencanaan ini dibuat oleh Kasimo sendiri yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan. Program ini itu berupa rencana produksi 3 tahun, akan tetapi lebih menekankan kepada swasembada pangan, mengenai usaha swasembada pangan. Yang ketiga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Biro Perancang Negara itu ditugaskan untuk merencanakan pembangunan jangka panjang, yang dimana Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Dan biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Akan tetapi badan ini tidak berjalan dengan baik karena terjadi beberapa masalah seperti krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan juga pada awal tahun 1958 mengakibatkan beberapa dampak seperti ekspor dan pendapatan negara merosot, adanya perjuangan pembebasan Irian Barat, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu antara tahun 1959 sampai 1967 MPR sementara atau MPRS itu menetapkan 3 ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan yang kedua itu rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita pada era Orde Baru. Pada pemerintahan Orde Baru ini, pemerintahan Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang diwariskan pada pemerintahan sebelumnya. Nah, kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Lalu tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat kerusuhan yang terjadi pada saat akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintahan Orde Baru merencanakan perencanaan pembangunan jangka pendek yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi serta peningkatan kegiatan ekonomi dan pencukupan kebutuhan sandang. Pada awal tahun pada 1 April 1969 itu pemerintah menciptakan rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita. Rapelita pertama itu dilaksanakan pada tahun 1969 yang berfokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Nah, akan tetapi pembangunan sektor pertanian ini menjadi prioritas rencana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain
Jadi di sektor pertanian ini lebih mengedepankan terlebih dahulu, yang diprioritaskan itu sektor ekonomi sebelum sektor-sektor lain itu dibangun, karena jika tidak adanya kebutuhan pangan, sektor-sektor lain tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu Rapelita pertama itu membawa hasil seperti pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata yang 3% menjadi 6,7%. Lalu pendapatan per kapita meningkat dari 80 dolar Amerika Serikat menjadi 170 dolar Amerika Serikat. Dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Rapelita 1 tahun 1974. Lalu selanjutnya Rapelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979, dan Rapelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984, yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan menekankan kepada sektor pertanian dan industri. Pada sektor industri ini yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku itu lebih diprioritaskan juga. Nah, lalu pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras karena sebelumnya itu Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi negara mengimpor beras terbesar pada tahun 1970-an. Lalu fokus Rapelita keempat pada tahun 1984 sampai 1989, dan Rapelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994 itu mulai bergerak menitik beratkan kepada sektor industri. Industrinya tuh seperti yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri yang pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri gitu. Selanjutnya itu rencana pembangunan jangka panjang nasional di era reformasi. Nah, ketiadaan GBHN atau garis-garis besar haluan negara di era reformasi itu telah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu untuk menciptakan atau menghadirkan rencana pembangunan jangka panjang atau RJPJ nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Nah, perencanaan pembangunan jangka panjang ini diatur pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RJPJ Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Lalu RJPJ ini terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan. Dalam periodisasinya itu perencanaan pembangunan jangka menengah, yang dimana jangka menengah ini selama 5 tahun ya. Jadi RJPJ ini tuh hampir ini ya, lebih menyesuaikan juga gitu sama waktu pemerintahan Indonesia ini. Kan presiden juga masa jabatannya itu kan 5 tahun 4 tahun segitu ya. Nah, itu juga bertepatan sama perencanaan pembangunan jangka menengah. Jadi perencanaan pembangunan jangka menengah ini membebaskan pemerintah itu yang menjabat terserah gitu mau strateginya bagaimana, tetapi masih berfokus pada yang sudah ditetapkan gitu. Nah, rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2010 sampai tahun 2014 ini itu mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah di Pulau Jawa, lebih ke pemerataan ya, tapi tetap gitu lebih merhatiin perencanaan pembangunan juga di di wilayah Pulau Jawanya juga, tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Tetapi
dengan sejalan dengan itu diluncurkan juga tuh Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI pada tahun 2011 sampai tahun 2025. Nah, RPJM ini itu dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai tahun 2009, RPJM 2 tahun 2010 sampai tahun 2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai tahun 2019, RPJM 4 tahun 2020 sampai tahun 2024. RPJM ini itu dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah atau RKP setiap tahunnya. Nah, RKP ini memuat prioritas pembangunan nasional. Jadi di mana RKP ini berupa dokumen yang berisi tujuan atau enggak sasaran-sasaran setiap tahunnya, itu sasarannya di bidang apa atau apapun perencanaan pembangunan itu udah ditentuin di RKP ini. Lalu rencana pembangunan jangka panjang ini itu selanjutnya itu pemerintahan Indonesia telah menetapkan target yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2025 yang RPJP ini. Yang pertama itu targetnya masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Kedua, populasi kompetitif dan inovatif. Yang ketiga, demokrasi yang adil. Yang keempat, perkembangan sosial dan kesetaraan antar semua orang dan daerah. Yang kelima, menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah itu menyusun 3 rencana pembangunan yang saling terkait dan saling bergantung. Yang pertama itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. Terus yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Terus yang ketiga, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Yang pertama itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun 2005 sampai tahun 2025. Nah, RPJPN ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya. RPJPN ini rencana yang paling penting untuk periode 2005 sampai 2025 ini. Karena untuk meningkatkan efisien dan perencanaan ini, perencanaan jangka panjang ini dibagi menjadi rencana 4 tahap ya, yang berlangsung selama 5 tahun atau bisa disebut rencana pembangunan jangka menengah. Nah, selanjutnya melalui jangka menengah ini pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas tersendiri dalam proses pembangunan ekonomi, asalkan sejalan dengan rencana jangka panjang atau RJPN. Nah, sesuai yang telah saya sebutkan sebelumnya, emang pemerintah itu dibebaskan gitu loh. Misalkan ya, sekarang ini Presiden Jokowi eranya itu pada tahun 2020 sampai tahun 2004. Sebelumnya kan 2004 sih, 2020 sampai 2025. Nah, Presiden Jokowi ini diberi kebebasan gitu loh untuk menentukan prioritasnya itu di apa dulu, tapi tetap gitu loh sejalan dengan rencana jangka panjang yang udah ditentukan gitu. Tetapi dengan RPJPN ini sama RPJMN ini, rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, pemerintah menggunakan RPJPN jadi titik tolak untuk seluruh Indonesia, termasuk pemerintah, masyarakat, dan bisnis, untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, rencana pembangunan jangka panjang ini dibagi menjadi
beberapa rencana pembangunan jangka menengah, tetapi ditunjang pula oleh MP3EI. Jadi didukung gitu loh, nggak cuman RPJMN, tapi juga dibantu atau didorong dengan adanya MP3EI ini. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada tahun 2015 sampai tahun 2019. RPJMN adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2005 sampai tahun 2025. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pembangunan daerah. Terus yang ketiga itu ada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. MP3EI ini adalah sebuah master plan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Nah, pemerintah itu menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 hingga 8% awal mulai tahun 2013 ya. Tapi itu target yang gagal. Lalu MP3EI itu juga maksudnya gagal tuh kan tahun ini loh apa sih? Pemerintah itu menargetkan ekonomi kisaran 7 sampai 8% per tahun mulai 2013. Tetapi target yang ini tuh gagal karena mungkin beberapa faktor jadi tidak berjalan dengan baik. MP3EI itu juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Nah, master plan ini mencakup investasi senilai senilai 47 US$ miliar, yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerja sama pemerintah dan swasta. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.